Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Planters, saya Ahmad Salbani dari PT P4 Regional 2 ingin menyampaikan materi terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sahabat Planters, setiap orang berhak mendapatkan jaminan untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan di tempat kerja. Karena itulah, semua perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disingkat dengan SMK 3. Apakah sebenarnya SMK 3 itu? Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun K3 atau singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan juga kesehatan para pekerja melalui cara-cara pencegahan kecelakaan kerja termasuk penyakit yang dapat ditimbulkan akibat pekerjaan. SMK 3 ini wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal 100 pekerja atau di dalamnya ada aktivitas perusahaan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Sahabat Planters, apa sebenarnya yang melatar belakangi harus diterapkannya SMK 3 di setiap perusahaan? Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa disebutkan setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan. Di antaranya adalah perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam upaya memastikan setiap pekerja terpenuhi hak untuk mendapatkan perlindungan, maka diperlukanlah sistem manajemen yang jelas. Maka dari itu dibuatlah aturan K3, menugaskan pekerja yang kompeten untuk menjadi ahli K3 dan perangkat atau kelengkapan lainnya. Sahabat Planters, apa yang melandasi diterapkannya SMK 3? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sahabat Planters, filosofi dari K3 ini penting harus kita pahami sehingga K3 dapat diterapkan dengan baik di setiap perusahaan. Yang pertama adalah bahwa karyawan adalah aset paling berharga dari perusahaan. Aset perusahaan tidak dapat digantikan dengan yang lainnya, yaitu pekerja tidak dapat digantikan dengan bentuk materi. Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja harus tetap dijaga. Yang kedua, semua kecelakaan dapat dicegah. Pada dasarnya, semua kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan terjadi karena kesiapan pencegahan masih kurang. Jika kita mendapati kecelakaan dan belum menemukan pencegahan yang tepat, maka perlu dilakukan studi lebih dalam menghadapi atau mempelajari tentang kecelakaan kerja tersebut. Sahabat Planters, apa yang menjadi tujuan dari penerapan SMK 3? Penerapan SMK 3 memiliki sejumlah tujuan, diantaranya adalah untuk meningkatkan efektivitas penerapan K3, jadi lebih terancana, dapat diukur, terstruktur, serta terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah mencegah serta mengurangi potensi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dan tujuan dari penerapan SMK 3 adalah
menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien sehingga dapat mendorong tingkat produktivitas di perusahaan. Sahabat Planters, bagaimana tahapan penerapan SMK 3 di perusahaan? Yang pertama adalah penetapan kebijakan. Tahap awal adalah penetapan untuk kebijakan K3. Kebijakan K3 sendiri harus disusun secara sistematis, paling sedikit memuat visi tujuan perusahaan, komitmen untuk melaksanakan program-program K3 di perusahaan. Kemudian plan atau rencana, bagaimana manajemen K3 dapat dilaksanakan, disusun dengan program-program yang terkait dengan kegiatan K3. Kemudian do atau kerjakan atau pelaksanaan dari semua program yang telah direncanakan. Cek, yaitu evaluasi dari sistem yang telah diterapkan atau ditetapkan dalam SOP. Yang terakhir adalah action atau tindak lanjut terkait dengan apakah sistem manajemen yang telah diterapkan efektif atau tidak. Sahabat Planters, ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.